Film diawali pada tahun 1986 di sebuah desa terpencil bernama Hwaseong dengan diperlihatkan kepada seorang detektif bernama Park yang pada kala itu sedang menemukan jasad seorang wanita bernama asli Hyang Sok di dalam saluran pembuangan air dengan kondisi tangan dan juga mulut yang sudah terikat. Lalu di dalam kantor polisi untuk mempermudah penyelidikan, kemudian detektif Park langsung melakukan interogasi kepada beberapa orang yang sempat berhubungan langsung dengan korban. Ada man. Sekolah sedang sakit. Namun, belum juga selesai oleh kasus sebelumnya. Para polisi dan juga detektif harus kembali dibuat geger oleh penemuan mayat baru dengan motif yang sama seperti korban pertama tadi. Dan dapat kita simpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan ulah dari seorang pembunuh berantai. Dan tidak menutup kemungkinan korban selanjutnya akan segera kembali berjatuhan. Detektif Park yang masih belum menemukan bukti apapun, di situ dia mulai menemukan sedikit petunjuk nih guys. Di saat istrinya mengatakan tentang gosip dari sebuah keluarga bernama Beck yang dijuluki sebagai sang pembuntut wanita. Diketahui, Bapak Big ini mempunyai seorang anak idiot bernama Kang Ho. Ini orangnya, dan si Kang Ho ternyata setiap harinya suka membuntuti para wanita di kota Hwaseong, termasuk membuntuti Hyang Sok, yang tidak lain adalah korban pertama. Mengetahui hal itu, Park kemudian memutuskan untuk langsung menginterogasi Kang, meskipun dia belum terbukti sebagai pelaku. Singkat cerita, seorang detektif dari kota Shaiwil bernama Taeyeon datang ke sana untuk membantu penyelidikan tersebut dengan ikut serta menginterogasi Kang yang masih menjadi tersangka. Bahkan karena terus-menerus diinterogasi, Kang yang merupakan anak idiot malah mengaku sebagai dalang di balik pembunuhan ini dan menjelaskan secara detail tentang kejadian Hyang Sok. Dia bercerita pembunuhan ini diawali dengan membunuh Hyang Sok di area sekitaran rel, lalu dilanjut dengan mencekiknya menggunakan pakaian korban. Mendengar perkataan barusan, para polisi memilih untuk melakukan reka ulang kejadian di area sekitaran TKP. Namun, Taeyeon mulai menyadari kejanggalan tentang Kang yang bukan merupakan dalang di balik pembunuhan tersebut. Karena setelah dilihat-lihat ternyata si Kang ini mempunyai kedua tangan yang cacat. Hal tersebut tentunya mustahil untuk melakukan pembunuhan kepada para korban-korbannya. Di saat dia ini akan melakukan reka ulang kejadian, tiba-tiba saja suasana di TKP pun malah menjadi kacau akibat Kang yang berteriak memanggil ayahnya. Bahkan ayahnya sendiri menganggap bahwa anaknya ini tidak bersalah sama sekali, melainkan hanya dipaksa oleh para polisi untuk mengaku kejahatan yang tidak dia perbuat. Karena situasi di sana sudah menjadi kacau, reka ulang adegan akhirnya dibatalkan dan berakhir dengan dibebaskannya Kang karena terbukti tidak bersalah. Semenjak kejadian barusan, pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk kembali mendatangkan detektif senior bernama Dong Chul. Ini orangnya dalam membantu menangani kasus tersebut.
Setelah mendapatkan penjelasan secara detail mengenai motif si pembunuh, detektif Dong Chul dan juga 3 orang detektif yang lain lalu bergegas menuju ke lokasi pembunuhan pertama. Di sana kemudian dia menyimpulkan bahwa ada kesamaan dari kedua korban, yakni sama-sama dibunuh di saat hujan turun. Bahkan di sana detektif yang lain bernama Taesuk sedikit menambahkan tentang keberadaan korban ketiga yang saat ini belum ditemukan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa korban ketiga masih dibunuh di area sekitaran ladang. Lalu benar saja setelah unit polisi melakukan pencarian secara besar-besaran, korban pembunuhan ketiga pun berhasil ditemukan dengan kondisi yang sama persis seperti korban sebelumnya. Bukan itu polis kaki macet. Namun dikarenakan si pelaku pembunuhan ini sangat pintar dan juga hati-hati dalam melakukan pembunuhan, tim forensik pun akhirnya tidak berhasil menemukan satu pun petunjuk yang ditinggalkan mengenai ciri-ciri si pembunuh di tubuh korban. Sehingga di sana mereka memutuskan untuk menjebak si pembunuh dengan mengirimkan salah seorang anggota polisi bernama Kwon Kui untuk menjadi umpan dengan berjalan sendirian di tengah-tengah hujan turun. Akan tetapi, meskipun mereka ini sudah cukup lama menunggu, sayangnya si pembunuh sama sekali tidak menampakkan diri yang susah. Yang ternyata si pembunuh telah muncul di tempat lain dengan mengikuti seorang wanita yang juga berjalan sendirian di sekitaran ladang. Dan di saat si wanita sedang berjalan, tiba-tiba singkat cerita, mayat dari si wanita semalam pun akhirnya ditemukan oleh para pihak kepolisian. Para polisi dan juga detektif harus kembali disibukkan oleh investigasi dari penemuan mayat ketiga. Setelah tiba di markas, para detektif yang sedang sibuk berdiskusi, mereka lalu didatangi oleh Kwon Kui yang menemukan petunjuk lain tentang si pelaku. Yang di mana setiap terjadi pembunuhan pada saat hujan, sebuah stasiun radio selalu memutar lagu berjudul Sad Letter dari salah satu requestan orang misterius. Bahkan ketika lagu diputar, maka akan selalu ada korban baru yang dilakukan oleh si pembunuh. Dan benar saja nih guys, setelah dicek, ternyata tanggal dan juga jam pemutaran lagu Sad Letter sama persis seperti kejadian pembunuhan dari korban keempat. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang telah merequest lagu Sad Letter tidak lain adalah requestan dari si pelaku. Sampai pada akhirnya para detektif langsung bergerak cepat menuju ke stasiun radio untuk bertanya tentang identitas si perequest. Setelah sampai di sana, sungguh disayangkan, pihak stasiun radio ternyata sudah membuang semua data-data kemarin malam. Maka dari itu detektif langsung berusaha mencari data-data tersebut, meskipun harus berakhir dengan kegagalan. Pada malam harinya, detektif Park, Yang Ko, bersama dengan Taesuk kembali melanjutkan penyelidikan di area sekitaran ladang. Dan di sana mereka tanpa sengaja melihat gerak-gerik dari seorang pria misterius yang sedang beronani menggunakan pakaian dalam wanita. Namun, akibat keberadaannya telah diketahui, pria itu pun langsung berlari seedan-edannya. Sampai pada akhirnya Pak di situ berhasil menangkap pria tersebut dan langsung membawanya untuk segera diinterogasi.
Lalu si pria misterius yang bernama Byung-so mengaku hanya kaget saja di saat dia melarikan diri dari kejaran detektif. Dan alasan dia beronani akibat istrinya sedang sakit dan dia berdalih hal itu dia lakukan hanya untuk memenuhi fantasinya semata. Namun setelah mendengarkan penjelasan barusan, penyelidikan kepada Byung-su ini masih tetap dilanjutkan meski belum mendapatkan bukti kuat bahwa dialah sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Sementara itu detektif Tae-sok kemudian mendapatkan informasi baru tentang seorang penguntil yang ada di toilet sekolah kota Hwaseong. Mengetahui hal itu, dia pun langsung bergegas datang ke sana untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Dan seorang guru sekolahan mengatakan bahwa si penguntil tidak lain adalah seorang wanita aneh yang kini tinggal di atas perbukitan. Mengetahui hal itu, detektif Tae-sok langsung datang ke sana. Namun, di saat Tae-sok pergi ke atas bukit untuk bertanya sesuatu, tiba-tiba saja si wanita yang bernama Seo Yong ini malah langsung menghindar. Setelah melihat keberadaan dari wanita tersebut, Tae-sok melihat ada sorot mata yang aneh dari si Seo, seperti sudah mengalami trauma berat. Dan setelah diinterogasi lebih lanjut, ternyata Seo ini merupakan korban yang telah berhasil selamat dari kejaran pembunuh berantai itu. Namun sayang, di saat Seo sudah berhasil melarikan diri, sayangnya dia tidak sempat melihat wajah si pelaku. Namun meskipun begitu, Seo hanya menyadari bahwa si pelaku mempunyai kedua tangan yang sangat-sangat mulus alias glowing. Di sisi lain, Park dan juga Yongko yang pada kala itu masih menginterogasi Byung-so, tiba-tiba saja Tae-suk pun datang ke sana menghampiri mereka dan langsung mengecek tangan Byung-so. Yang ternyata tangan Byung-so ini bertekstur kasar. Sampai pada akhirnya dia pun dinyatakan bebas dan juga tidak bersalah sama sekali. Kejadian barusan bersamaan dengan turunnya hujan yang disertai oleh lagu Sad Letter yang telah diputar di dalam stasiun radio. Menyadari akan ada pembunuhan baru, mereka bergegas meminta kepada pihak kepolisian untuk menggerakkan semua unitnya. Namun dikarenakan saat ini polisi tengah disibukkan oleh para demonstran, menyebabkan pihak polisi patroli tidak bisa didatangkan ke sana untuk mengamankan tempat. Dan benar saja di keesokan paginya, mayat kelima dari korban pembunuhan pun kembali ditemukan. Berbeda dengan beberapa korban yang lain, setelah dilakukannya autopsi, di sana dokter menemukan sebuah bukti baru berupa buah persik yang dimasukkan ke dalam misfi si korban. Sontak membuat para detektif harus dibuat kembali pusing oleh penemuan tersebut. Tidak lama kemudian, akhirnya para detektif mulai sedikit menemukan titik terang setelah menerima telepon dari pihak stasiun radio yang telah berhasil menemukan data identitas si request lagu Sad Letter, yaitu dari seorang mantan tentara bernama Park Hyung yang tinggal di distrik Taerung dengan beralih profesi menjadi seorang pekerja pabrik. Setelah Yung Yu mengaku sebagai si request dan dia juga memiliki tekstur tangan yang begitu lembut, akhirnya para detektif langsung mendesak dia agar dia mau mengaku sebagai si pelaku pembunuh. Di 신청곡은 나온 건 7시 8분. 그래서 끝까지 들었단 말이지. 끝까지 들었다면 그 나한텐 그 모든 게 즐겁지.
Tetapi dikarenakan Hyung Yu yang tidak kunjung mengaku dan malah sedikit memberontak, detektif Yongko yang kesal pun langsung menghajarnya sehingga sisi interogasi itu pun menjadi kacau. Sampai pada akhirnya akibat perbuatan barusan, Yongko harus berakhir dibebas tugaskan oleh detektif Dong Chul. Diketahui dia ini dinyatakan dipecat atas tuduhan melakukan keonaran saat sesi interogasi berlangsung. Singkat cerita, para detektif yang kini masih dibuat bingung oleh penyelidikan, akhirnya di sana mereka pun mulai mengingat sesuatu kembali tentang sesi interogasi Kang Ho yang sama persis seperti kejadian yang dialami oleh korban. Lalu jikalau Kang bukanlah si pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa dia merupakan seorang saksi mata di saat kejadian pembunuhan Hyang Shok alias si korban pertama. Karena seperti yang kita tahu, Kang ini setiap harinya suka membuntuti para perempuan di kota Hwaseol. Menyadari fakta barusan, Park dan juga Taesuk lalu bergegas pergi menuju restoran milik ayahnya Kang untuk mencari keberadaan dia. Hal itu pula bersamaan dengan keberadaan Yongko yang terlihat frustasi setelah dia dibebas tugaskan. Di saat dia yang pada kala itu sedang mabuk berat, seketika dia pun langsung membuat keonaran kembali dengan menghajar orang-orang yang ada di sana. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba saja Kang pun datang untuk memukuli kaki Yongko sampai terluka parah. Dan dia pun bergegas melarikan diri sambil dikejar-kejar oleh Pak dan juga Taesuk. Setelah berhasil menangkapnya, kemudian Park langsung bertanya tentang wajah si pembunuh yang dilihat langsung oleh Kang di saat membuntuti Hyang Shok sambil menunjukkan foto dari Hyung Yu kepadanya. Tetapi belum lama di saat Kang akan menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba saja rombongan dari sang ayah pun yang menganggap bahwa detektif akan menangkapnya kembali langsung menghajar Park dan juga Taesuk. Karena panik di sana, Kang memilih untuk kabur dan tanpa sengaja dia malah berakhir dengan ditabrak oleh sebuah kereta. Singkat cerita, dikarenakan belum ada bukti kuat untuk menangkap Hyung Yu, akhirnya para polisi pun membebaskan dia. Hal itu pula bersamaan dengan ditemukannya sebuah bukti baru berupa bekas sperma si pelaku di tubuh si korban. Namun dikarenakan pada tahun itu negara Korea belum mempunyai teknologi canggih, membuat sampel dari sperma pelaku pun harus dikirim ke Amerika Serikat untuk mengetahui hasilnya. Di sisi lain, Taesuk yang masih menyimpan curiga kepada Hyung Yu, dia berusaha mengikutinya kemanapun dia pergi. Tetapi di saat mengikutinya, tiba-tiba saja mobil miliknya pun malah mogok di pertengahan jalan. Dan alhasil, Hyung Yu harus berhasil lolos dari pengawasan. Pada suatu malam, si pembunuh berantai pun kembali melakukan aksinya dengan bersiap-siap akan menghabisi korban yang sedang berjalan sendirian. Dan benar saja pada keesokan pagi, mayat dari si wanita yang tewas semalam akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Melihat kejadian tersebut, Taesuk yang sudah dibuat emosi dan juga yakin bahwa Hyung Yu adalah si pelaku pembunuhan tersebut, dia kemudian bergegas mencari keberadaannya dan tanpa banyak basa-basi langsung menghajarnya habis-habisan.
Namun di saat Taesuk akan menghabisinya di tempat, di situ Park pun datang dengan membawa berkas hasil tes sperma dari Amerika. Dan ketika Taesuk sudah membaca hasil tes tersebut, sayangnya hasil itu ternyata tidak cocok dengan hasil sperma dari Hyungju. Sehingga pada tahun tersebut identitas dari si pembunuh berantai pun masih belum juga terpecahkan. Tepatnya pada tahun 2003, detektif Park yang kini sudah beralih profesi menjadi seorang sales, dia kemudian mulai sedikit mengenang masa lalunya di saat menjadi seorang detektif dengan mendatangi lokasi TKP dari pembunuhan pertama. Sehingga di saat di sana, tiba-tiba saja seorang gadis kecil pun menyapa Park. Dengan mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada orang yang mengunjungi gorong-gorong tersebut sambil berkata pernah melakukan sesuatu di tempat itu. Di saat Park bertanya tentang orang yang dimaksud, si gadis kecil mengatakan orang tersebut mempunyai muka yang sangat polos alias culun. Dan dapat disimpulkan bahwa orang yang telah disebutkan oleh si gadis kecil itu tidak lain adalah si pelaku pembunuhan berantai. Sampai pada akhirnya, film pun selesai.